Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofitri Isruro dari Prodi PAI 4B. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena lantaran beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya akan membahas tentang takdir Allah tidak dapat berubah. Keimanan seorang mukmin yang benar harus mencakup 6 rukun, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah. Dalam ilmu tauhid, takdir Allah adalah istilah yang merujuk pada qada atau keputusan Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak sebelum dunia tercipta. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, salah memahami keimanan terhadap takdir dapat berakibat fatal, menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Lalu, apakah takdir bisa berubah? Semua yang terjadi dalam kehidupan seseorang di masa lalu hingga masa sekarang semuanya telah ditulis dan Allah sudah tahu. Allah sudah mengetahui semuanya dari zaman yang tak terbatas. Allah juga tahu jika nanti orang tersebut akan berkumpul bersama saudara dan teman-temannya di surga. Allah juga sudah tahu, tapi orang itu belum tahu. Jadi semua itu dalam ilmu Allah tidak ada yang berubah, tidak ada perubahan takdir. Namun dalam bahasa manusia ada perubahan takdir. Misalnya, ketika seseorang manusia dengan pilihan sadarnya berusaha keras agar kemiskinannya berubah menjadi kekayaan, dan itu berhasil dilakukannya. Sebenarnya dia tidak mengubah sedikit pun takdirnya. Takdirnya bukanlah miskin kemudian dilawan hingga berubah menjadi kaya. Namun takdirnya adalah miskin lalu berusaha keras lalu kaya. Dengan demikian, tak relevan sama sekali menanyakan apakah usaha dapat mengubah takdir, sebab usaha itu sendiri adalah juga bagian dari takdir. Demikian juga sebaliknya, ketika ada seseorang yang lahir dalam kondisi kaya, lalu bermalas-malasan sehingga jatuh miskin, keadaan itu tak dapat dibaca seolah dia ditakdirkan kaya kemudian mengubah takdirnya dengan bermalas-malasan. Yang terjadi adalah dia memang ditakdirkan lahir dalam keadaan kaya, lalu ditakdirkan bermalas-malasan, lalu ditakdirkan miskin. Apa yang telah terjadi, itu yang positif kita ketahui sebagai takdir. Dengan demikian, takdir selalu selaras dengan realitas yang terjadi dan tak mungkin berbeda sehingga bisa dipertentangkan. Apakah takdir bisa berubah? Tidak ada perubahan di mata Allah. Jadi apa yang terjadi pada hidup orang tersebut dari dulu hingga saat ini tidak akan ada perubahan dan tidak akan ada yang bisa berubah. Lalu mengapa harus melakukan ibadah jika tidak ada yang berubah? Hal ini menandakan jika orang tersebut seolah-olah menjadi Tuhan. Jadilah hamba yang benar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Jika sakit, maka harus berobat. Jika ingin selamat di jalan, berjalannya di pinggir jalan. Jatah selamat ya selamat, jatah tabrakan ya tabrakan. Namun semua itu tidak ada yang tahu. Maka dari itu, jadilah hamba yang baik, jangan jadi hamba yang seolah-olah menjadi Tuhan. Orang tersebut harus membuat perubahan. Jangan ada pikiran jika berbuat sesuatu yang buruk namun takdirnya akan masuk surga, maka orang tersebut akan masuk surga. Tidak begitu konsepnya, karena hal itu belum ada jaminannya. Sehingga jadilah makhluk yang baik, karena semua sudah dicatat rapi dan sudah tidak ada perubahan di mata Allah. Namun dalam bahasa manusia ada perubahan-perubahan. Sunatullah harus ditempuh. Memang tidak ada perubahan di mata Allah, tapi Allah beri kita jalan. Ada jalan kanan dan ada jalan kiri. Allah juga beri kita akal, jadi gunakan akalmu untuk memilih, maka kau akan sampai pada tujuanmu. Bukan usaha mengubah takdir, tapi usaha itu adalah upaya kita untuk sampai pada takdir. Selanjutnya, jangan seolah-olah tahu soal hari esok.
Jadi, jalani hidup, menempuh jalan yang baik. Jalan yang buruk jangan diikuti, agar nantinya akan sampai pada tujuan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.